Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemkab Semarang resmi membatalkan kenaikan NJOP dan PBB tahun 2025 sebesar 441%. Preman bayaran dan aparat keamanan diduga mengeroyok dan menyekap pendemo saat aksi 13 Agustus kemarin. Warga Tegal ramai-ramai menangis senatural mungkin demi memenangkan lomba 17-an. Warga binaan Rutan Salatiga ikut meramaikan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia dengan mengikuti berbagai macam lomba. Tujuannya agar terjalin kebersamaan antara warga binaan dan petugas rutan. Keceriaan mewarnai lomba yang digelar di Rutan Salatiga. Pesertanya tentunya seluruh warga binaan. Ada yang ikut lomba memasukkan bola ke dalam gelas, ada lomba pecahkan balon, ada juga yang ikut estafet tepung. Suasana tambah meriah ketika lomba pecahkan balon dimulai. Pasalnya balon ini diikat di belakang pinggul, kemudian peserta yang ada di belakangnya harus mendorong balon itu dengan tubuhnya sampai pecah. Ternyata lomba pecahkan balon tak semudah yang dibayangkan. Perlombaan ini disambut baik oleh warga binaan. Mereka merasa senang karena bisa berpartisipasi memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia meskipun di balik jeruji. Kita tadi mengikuti lomba pecah balon, juga masukkan bola dalam cup. Dan ini nanti akan kita lanjut dengan lomba memakai kaos. Kalau serunya tetap seru ya Pak ya, karena selain kalau di luar kita lebih bebas, tapi di sini dengan segala keterbatasan yang ada, walaupun kita di sini sebagai tahanan kita tetap mendapatkan fasilitas yang sama seperti kita yang masih di luar. Tak hanya sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia, lomba ini juga menjadi jembatan untuk mempererat tali silaturahmi antara petugas dan warga binaan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Di Salatiga, Korem 073 Makutarama menggelar pameran alutsista di lapangan Taman Wisata Sejarah. Warga tak hanya melihat, tetapi juga bisa naik ragam kendaraan tempur. Wah, pansernya jalan. Apakah mereka akan bertempur? Oh, ternyata ini adalah pameran alat utama sistem senjata milik Tentara Nasional Indonesia. Bertempat di lapangan Taman Wisata Sejarah Salatiga, warga bisa puas melihat, mengenal, dan menaiki sejumlah alutsista yang dipamerkan. Mulai dari tank, panser, atau kendaraan militer berlapis baja, kendaraan taktis, hingga beragam senjata. Kalau dunia militer sih saya lebih tertarik ini sih, kendaraannya sih, kendaraan sama alutsistanya, sama mungkin di bagian PM sih, ada motor gede gitu. Kalau sama kita pengen lihat tuh apa aja sih yang tipenya, apa alutsista untuk pertahanan negara Indonesia tuh apa aja gitu. Sebelumnya belum pernah, ya, terus naik ini. Baru pertama kali naik ini ya? Iya, baru pertama kali. Pameran ini tanggapannya seperti apa? Menyenangkan sih, jadi nambah pengalaman baru buat saya dan banyak jajanannya. Sebagian besar alutsista yang dipamerkan diproduksi oleh PT Pindad. Namun ada juga loh yang diimpor dari Korea dan Jerman. Pameran alutsista di bulan kemerdekaan ini untuk menumbuhkan kedekatan terhadap masyarakat dan pengetahuan tentang persenjataan yang dimiliki Batalion Kavaleri Ambarawa, Yonsipur Ambarawa, dan Korem 073 Makutarama. Khusus bagi anak-anak sekolah, pelajar SD, SMP, SMA untuk lebih mengenal TNI, lebih sayang dengan TNI, kemudian merasa memiliki TNI. Pameran beragam alutsista digelar selama 3 hari dan berakhir tepat pada tanggal 17 Agustus kemarin.
Yulianto melaporkan dari Salatiga. Lomba 17-an menjadi salah satu tradisi masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Di Tegal ada yang unik nih, warga beramai-ramai menangis demi menjadi pemenang. Ya betul, lomba 17-annya adalah menangis. Semakin natural, dialah yang berpeluang menang. Betul sih, ibu itu nangis beneran. Tapi ini semua dilakukan olehnya untuk memenangkan lomba menangis dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Tegal, Jawa Tengah. Semakin natural, semakin berpeluang menjadi juara. Kayak si bapak yang satu ini nih. Lomba unik ini sukses menarik perhatian. Demi meraih juara, mereka menangis sejadi-jadinya sampai air mata bercucuran. Yang membuat benar-benar aku sangat sedih, yang membuat aku menangis di momen 17 Agustus tahun kemarin. Jadi ini momennya pas 1 tahun mengenang ibu saya masuk ke ruang ICU. Tak mau kalah dengan warga Tegal, warga Dusun Wonoyoso, Bumi Rejo, Kebumen bikin lomba nyeleneh. Sejumlah pasangan suami istri ini ikut lomba makan sambal tempe. 30 peserta secara bergantian meracik bumbu, cabai, dan tempe. Setelah diulek, masing-masing peserta harus mencicipi sambal tempe racikannya. Jika peserta berhasil makan sambal pedas dengan jumlah terbanyak, maka ialah yang menjadi pemenangnya. Lomba makan sambal tempe ini bukan sekedar memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia, tetapi punya nilai filosofi. Bagaimana pahlawan saat itu menghadapi pedasnya kehidupan dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dari tangan penjajah. Kuncoro Wijayanto dan Wahyudiono melaporkan dari Tegal dan Kebumen. Di Tuntang, Kabupaten Semarang, lomba panjat pinang berlangsung meriah. Lomba itu menjadi daya tarik tersendiri setiap kemerdekaan Republik Indonesia. Para lelaki tangguh di Saloka Tuntang, Kabupaten Semarang sedang merancang strategi. Dengan dada terbuka, mereka mencoba menaklukkan pohon pinang yang sudah diberikan cairan pelicin seperti oli. Tujuannya hanya satu, mendapatkan hadiah menarik yang digantung di puncak batang pohon pinang. Salah satu kelompok hampir berhasil mencapai puncak, tapi lagi-lagi gagal karena pondasi tumpuan tidak kokoh. Masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Mereka harus memanjat pinang setinggi 8 meter. Lomba panjat pinang sangat sulit dilakukan, apalagi membutuhkan kekuatan fisik, strategi, dan kekompakan tim. Dan itulah yang menjadikan lomba ini menarik. Itu licin sekali Pak, karena olinya banyak sekali. Sama cuacanya agak panas. Ya, itu aja Pak. Tapi nanti optimis bisa naik ke atas Pak. Semangat yuk, Merdeka! Ikut lomba ini sudah berapa kali? Sudah kali ini. Juara bertahan sementara ini. Juara bertahan ya Pak ya? Juara bertahan. Triknya apa? Triknya lincah, gesit. Irit. Hadiah yang diperebutkan cukup banyak, mulai dari sepeda hingga uang tunai. Panjat pinang bukan hanya sekedar lomba, tetapi juga simbol semangat gotong royong masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.